Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroedi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Nama saya Amanda Zaiti Kusumaningrum, NIM saya 23101252201117. Saya berasal dari kelas 1E. Saat ini saya sedang berada di open space. Materi 1. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pengertian Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sila-sila Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zaman Kutai berdiri sejak abad ke-5, merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia, terletak di Muara Kamam di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nilai ketuhanan, memeluk agama Hindu, nilai kerakyatan, rakyat Kutai hidup aman dan makmur, serta nilai kesatuan yakni wilayah kekuasaan Kutai yang luas meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Zaman Sriwijaya berdiri pada awal abad ke-7 di Sumatera, merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Zaman-zaman kerajaan sebelum Majapahit, sila-sila Pancasila sudah diterapkan bahkan sebelum masa kerajaan Majapahit berdiri, seperti masyarakat dengan kepercayaan yang berbeda-beda, hidup berdampingan dan saling bertoleransi satu sama lain. Sebagai contohnya yaitu Raja Erlangga yang mempunyai sikap toleran terhadap agama. Zaman penjajahan Majapahit, kerajaan Majapahit didirikan oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang dipengaruhi oleh pemerintahan Nala untuk mengendalikan kerajaan. Kekuatan kerajaan didasarkan pada konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada keyakinan bahwa Dewa Buddha adalah sama dengan Dewa Jiwa. Zaman penjajahan, Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Perlahan-lahan bahasa Portugis mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang pula ke Indonesia. Mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC. Kebangkitan nasional. Nilai kebangkitan nasional yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kesatuan, 3. Patriotisme, 4. Pantang menyerah, 5. Nilai saling percaya, 6. Nilai percaya diri, 7. Nilai toleransi dan kejujuran. Zaman penjajahan Jepang yaitu sidang BPUPKI pertama dan juga sidang BPUPKI kedua. Materi 2. Sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip. 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sidang BPUPKI kedua 10 sampai 16 Juli 1945. 1. Pemakaian istilah hukum dasar yang kemudian diganti dengan istilah Undang-Undang Dasar. 2. Panitia kecil Badan Penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya 44 rancangan preambule yang disusun oleh Panitia 9. Yang ketiga, keputusan penting pada tanggal 11 Juli 1945 yaitu tentang luas wilayah negara baru. 4. Pembentukan panitia kecil, proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Sidang pertama PPKI pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan di muka banyak orang bahwa bangsa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 20 Agustus, sidang keempat PPKI pada tanggal 22 Agustus. Pancasila pada masa setelah proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya untuk menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia pada masa setelah reformasi.
Hakikatnya fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah. 1. Pancasila sebagai ideologi. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Materi 3. Proses perumusan Pancasila. A. Pengertian filsafat. Filsafat memiliki bidang bahasan yang sangat luas, yaitu segala sesuatu baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak, cabang-cabang filsafat dan aliran-alirannya. B. Rumusan kesatuan. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. 1. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. 2. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. 3. Hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Yang C. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. D. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. 1. Dasar filosofis nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. 1. Dasar filosofis. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental negara. Materi 4. Pengertian nilai. Nilai atau value bahasa Inggris termasuk dalam bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan perihal nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai, aksiologi theory of value. Filsafat sering juga diartikan dengan ilmu tentang nilai-nilai. Pengertian moral. Moralitas berasal dari kata mores atau mos yang berarti kesusilaan, budi pekerti, tingkah laku. Moralitas adalah ajaran tentang baik dan jahat dan menyangkut perilaku dan tindakan manusia. Seseorang dianggap pantas dan berperilaku benar secara moral apabila ia menaati peraturan, ketentuan, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Pengertian norma. Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Norms adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Hierarki nilai. Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai. Hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai. Misalnya, kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material, hubungan nilai, norma, dan moral. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik sadar maupun tidak. Nilai berbeda dengan fakta. Fakta dapat diobservasi melalui verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti, dan dihayati oleh manusia. Nilai juga berkaitan dengan harapan, cita-cita, dan keinginan setiap cerminan batin manusia. Oleh karena itu, nilai tidak berwujud. Artinya, nilai tidak dapat ditangkap oleh indera manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif atau objektif. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Materi 5. Pancasila sebagai ideologi nasional. A. Pengertian asal mula Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta tidak hanya diciptakan oleh seseorang, melainkan terbentuknya melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Asal mula langsung, yaitu dibedakan menjadi 4, yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Kausa materialis. Bangsa Indonesia adalah sebagai berasal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat,
kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Causa formalis. Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. Causa efisien. Causa efisien itu asal mula yang menjadikan Pancasila sebagai calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Causa finalis. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, asal negara mula tujuan tersebut adalah para anggota BPUPKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Asal mula tidak langsung. Secara kausalitas, asal mula yang tidak langsung Pancasila adalah mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Bangsa Indonesia berpancasila dalam Triprakara. Unsur-unsur Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia dan melekat pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius. B. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum. Artinya Pancasila berperan sebagai norma dasar dan yang wajib muncul dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara adalah dan ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata, panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip. 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. 4. Pengertian ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis dalam artian merupakan ideologi tertutup, kita akan menemukan bahwa penyelenggaraan negara berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar tertentu. Ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang kelas yang diajukan dengan mutlak. Materi 6. A. Ideologi Pancasila dan Negara Pancasila. Ideologi Pancasila merujuk pada pandangan hidup dan falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Pancasila mengacu pada bentuk negara yang didasarkan pada ideologi Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan negara dan pengaturan kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa Pancasila dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi reformatif berarti bahwa Pancasila dapat mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pancasila sebagai ideologi dinamis berarti bahwa Pancasila dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat dan yang beragam. Paham negara persatuan. Paham negara persatuan mengacu pada pandangan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat persatuan, di mana semua komponen bangsa Indonesia harus bersatu dan saling menghormati dalam membangun bangsa dan negara. D. Paham negara kesatuan. Paham negara kesatuan mengacu pada pandangan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan, di mana kekuasaan dan otoritas tertinggi berada pada pemerintah pusat dan wilayah-wilayah di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan. Paham negara integralistik
Paham negara integralistik mengacu pada pandangan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat integralistik di mana keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat diakui dan dihormati sebagai bangsa integral dari kehidupan bangsa Indonesia. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berarti bahwa negara Indonesia didirikan berdasarkan kesadaran dan kehendak bersama seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Materi 7. Kedudukan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang diakui secara konstitusional. 2. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. 3. UUD 1945 memiliki sifat sebagai konstitusi fleksibel yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. B. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. C. Pancasila sebagai sumber hukum negara dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum negara dasar Indonesia yang mengatur nilai-nilai, prinsip, dan tujuan negara. Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. D. Hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945. Pancasila terkait erat dengan pembukaan UUD 1945 yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. E. Demokrasi menurut UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan. Konsep kekuasaan dalam UUD 1945 mengacu pada pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. F. Sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ketatanegaraan di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara dan hak dan kewajiban warga negara. G. Implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga negara, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. H. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, kesatuan, demokrasi, dan kemanusiaan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Materi 8. A. Pengertian konstitusi dan pentingnya konstitusi. Konstitusi adalah peraturan tertulis yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. B. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia adalah konstitusi negara Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi dan mengatur sistem pemerintahan, kekuasaan negara, dan hak-hak warga negara. C. Konstitusi negara Indonesia mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara. D. Sejarah pengembangan atau amandemen UUD 1945. UUD 1945 mengalami beberapa amandemen sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945. Amandemen dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat serta memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Peran konstitusi dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Konstitusi dan UUD 1945 memiliki peran penting dalam mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan, menjaga stabilitas politik, dan melindungi hak-hak warga negara. F. Penerapan konstitusi di Indonesia diterapkan melalui pembentukan lembaga-lembaga negara, pembuatan undang-undang, dan pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusi. G. Perubahan konstitusi di Indonesia dilakukan melalui proses amandemen yang melibatkan lembaga-lembaga negara seperti DPR dan MPR.
Materi 9. Struktur organisasi lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, struktur organisasi lembaga negara terdiri dari MPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Setelah amandemen UUD 1945, struktur organisasi lembaga negara mengalami perubahan dengan adanya lembaga-lembaga baru seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara yaitu MPR memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun dan mengubah UUD, menetapkan GBHN, dan memilih presiden dan wakil presiden. DPR memiliki tugas dan wewenang dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menjalankan fungsi legislasi. Presiden memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan negara, membuat kebijakan, dan melindungi kepentingan negara. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum dan memeriksa undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hubungan antara lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Lembaga-lembaga negara saling berhubungan dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945. MPR sebagai lembaga tertinggi dalam Materi 9. Struktur organisasi lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, struktur organisasi lembaga negara terdiri dari MPR, DPD, DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Setelah amandemen UUD 1945, struktur organisasi lembaga negara mengalami perubahan dengan adanya lembaga-lembaga baru seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, Komisi Nasional HAM. Tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. MPR memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun dan mengubah UUD, menetapkan GBHN, dan memilih presiden dan wakil presiden. DPR memiliki tugas dan wewenang dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menjalankan fungsi legislasi. Presiden memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan negara, membuat kebijakan, dan melindungi kepentingan negara. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum dan pemeriksa undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hubungan antara lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Lembaga-lembaga negara saling berhubungan dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan UUD 1945. MPR sebagai lembaga tertinggi memiliki peran dalam pembentukan dan perubahan UUD serta pemilihan presiden dan wakil presiden. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran-peran dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Presiden sebagai kepala negara memiliki peran dalam menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam memutus sengketa dan memeriksa keberlakuan undang-undang. Materi 10. Sejarah HAM. HAM dimulai dengan Deklarasi Hak Manusia Universal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Perkembangan HAM terinspirasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. B. Ruang lingkup HAM. HAM mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak ekonomi dan sosial. HAM menurut UUD 1945. UUD 1945 mengakui dan melindungi HAM sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. HAM diatur dalam pasal 29A sampai 29J UUD 1945. HAM, pengertian dalam HAM. HAM adalah hak-hak yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka manusia. Tujuan HAM adalah melindungi martabat dan kebebasan manusia serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warga negara serta menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran HAM. Berbagai pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyiksaan, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berpendapat, dan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial.
Pelanggaran HAM seringkali melibatkan pelaku negara atau aktor non-negara. Materi 11, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah pola pikir atau pandangan hidup yang menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), di mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam pengembangan teknologi yang berlandaskan pada keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Pancasila juga menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan dalam pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama dan kesatuan bangsa. Pancasila menjadi paradigma di dalam bidang hukum, di mana hukum yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Pancasila menjadi paradigma dalam reformasi, di mana perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam aktualisasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat umum. Aktualisasi Pancasila juga melibatkan penerapan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila ke dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Yang saya dapat dari mata kuliah ini adalah pentingnya kerjasama dan musyawarah, seperti contohnya membuat makalah dan PPT bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.